Berbicaralah kepada kami, ya Kristus Sang Sabda yang telah menjadi manusia ketika kami menutup akhir tahun ini. Berbicaralah agar kami dapat memeriksa perjalanan kehidupan kami, sekaligus memantapkan langkah kami ke depan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan membacakan bagi kita dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Bagian ini yang nanti akan kita dengarkan penguraian arti dan maknanya. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di mana Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Saudara, suatu ketika ada jeda waktu antara satu sesi konseling dan sesi konseling yang lain, saya sedang duduk bersantai di ruang gereja, di ruang pendeta gedung gereja yang baru itu. Saya melihat ke handphone saya, ada panggilan telepon masuk. Nyala handphone itu menunjukkan walaupun tidak ada suaranya, ada panggilan yang masuk. Saya memperhatikan nomor itu, saudara-saudara, saya tidak mengenalnya. Saya meletakkan sebentar karena saya merasa perlu ke toilet. Dan setelah saya kembali, saya memperhatikan ternyata sudah ada 3 panggilan dari nomor yang sama yang tidak saya kenal. Wah, ini pasti serius. Maka begitu sekali lagi dia menelpon dari nomor yang sama, saudara-saudara, segera saya mengangkatnya. Walaupun saya tidak mengenal nomor itu. Seorang perempuan terdengar suaranya dengan berkata, "Ini dengan Romo Wahyu." Saya agak asing, saudara-saudara, dengan panggilan itu. Maka saya memintanya sekali lagi, "Ibu ingin bicara dengan siapa?" "Ini dengan Romo Wahyu." Saudara, saya tentu juga adalah seorang ayah, saudara-saudara. Romo dalam bahasa Jawa Tengah yang halus, tetapi saya kemudian mengatakannya, "Betul nama saya Wahyu Pramudia, tapi saya pendeta, bukan Romo." Lalu terdengar jawaban dari seberang, "Oh, beda ya Pak ya? Tapi enggak apa-apa lah, sudah dengan Bapak, toh juga Bapak hamba Tuhan. Saya minta didoakan. Besok saya ada perjalanan keluar kota, saya enggak tenang kalau saya enggak ngaku dosa dulu. Bapak bersedia enggak mendengarkan pengakuan dosa saya?" Saya bilang, "Bu, dalam tradisi kami, Ibu bisa berdoa kepada Tuhan untuk mengakui segala salah dan dosa Ibu. Tetapi jika Ibu ingin saya mendengarkannya, saya berdoa untuk Ibu, sebagai seorang pendeta saya akan melakukannya."
Oke lah Pak, biar hati saya tenang. Lalu dia mengatakan satu persatu saudara-saudara apa yang telah dilakukannya. Segala dosa dan kesalahan yang diperbuatnya, dan di akhir pengakuan itu saya mengajaknya berdoa. Setelah doa bersama dia mengatakan, nah sekarang saya lega Pak. Saya bisa menempuh perjalanan esok hari tanpa khawatir dengan banyak hal yang menyesakkan hati. Ya memang ya Pak ya, zaman sekarang susah ya. Hidup di masa pandemi ini sulit ya Pak ya. Coba seandainya hidup saya seperti di zaman Alkitab dulu. Banyak mujizat terjadi, mendengar suara Tuhan langsung. Pasti lebih mudah bagi saya untuk hidup benar dan setia kepada Tuhan. Gitu kan Romo, Pendeta Wahyu, begitu kan? Saudara-saudara, ini adalah sebuah asumsi yang menarik saudara-saudara, dan banyak orang mengatakannya demikian. Seandainya saya hidup seperti di zaman Alkitab, di mana banyak mujizat, di mana suara Tuhan terdengar, di mana banyak hal yang luar biasa terjadi, maka jauh lebih mudah bagi saya untuk hidup benar dan setia kepada Tuhan dibandingkan saat ini. Banyak orang merasa demikian kan saudara-saudara. Seandainya saya mendengar suara Tuhan langsung atau bahkan lewat nabinya. Seandainya saya melihat mujizat itu terjadi di depan mata saya. Oh, iman saya akan melesat dahsyat dan lebih mudah bagi saya untuk hidup benar dan setia dalam kesulitan apapun. Sudah melihat mujizat kok, sudah melihat tanda penyertaan Tuhan kok. Bagaimana mungkin saya mengkhianatinya atau melakukan hal yang salah dan berdosa? Saya mengerti saudara-saudara, mujizat memang punya daya tarik yang luar biasa. Sebagian orang mengejarnya, menginginkannya. Ia bisa membuat kita takjub dan merasa kagum, sekaligus merasa kehadiran Tuhan yang begitu konkret. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kehadiran mujizat itu menjamin bahwa kita akan hidup benar dan setia di tengah segala pergumulan yang ada? Dalam sejarah Israel, saudara-saudara, ada catatan di mana mereka hidup dan bertabur banyak mujizat. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji, mereka mendengar sabda Tuhan. Mereka melihat laut itu terbelah. Mereka melihat musuh yang tidak mungkin mereka kalahkan, dihempaskan oleh kuasa Tuhan. Dan di dalam perjalanan itu mereka mengamati, setiap kali mereka melihat ke bawah, ada mana makanan yang Tuhan sediakan secara ajaib. Dan ketika mereka menoleh ke atas, menengok ke atas, ada tiang awan dan tiang api yang bergantian memimpin perjalanan mereka. Dan ada hamba Allah bernama Musa itu yang selalu menyampaikan suara Allah dan melakukan banyak mujizat yang lain. Tetapi di tengah taburan banyak mujizat itu, apakah hidup mereka benar dan setia kepada Tuhan? Di tengah taburan begitu banyak mujizat, mereka melihat ke bawah mujizat, melihat ke atas mujizat. Apakah mereka tabah dan setia kepada Tuhan di tengah pergumulan yang terjadi? Catatan Alkitab menunjukkan jawabannya jelas. Tidak. Seringkali ketika mereka berhadapan dengan kesulitan, misalnya tidak ada air, mereka berseru, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ketika Musa datang menghadap Tuhan untuk menerima hukum, mereka tidak sabar dan mereka meminta Harun, mereka membuat anak lembu emas patung yang mereka sembah. Jadi sejarah Israel membuktikan mata ke bawah melihat mujizat, mata ke atas melihat mujizat, tetapi ketika kesukaran terjadi, mereka toh tidak hidup benar dan juga tidak hidup setia.
Nah, sebagai pengingat akan itu, saudara-saudara, dalam sejarah orang Israel, ada hari raya yang disebut hari raya Pondok Daun. Pondok Daun salah satunya selain bersyukur untuk panen, selama 7 hari mereka mengingat perjalanan mereka di padang gurun itu. Mereka membuat pondok-pondok sederhana dari dedaunan yang mengingatkan mereka bahwa mereka dulu adalah orang yang menempuh perjalanan dengan kediaman yang sementara, tetapi Tuhan membanjiri mereka dengan mujizat di bawah dan di atas, tetapi mereka berulang kali tidak setia. Hari raya Pondok Daun itu mereka rayakan. Dan sebagai tanda yang menyertai dan mengingatkan mereka akan tiang awan dan tiang api itu, ada 2 nyala api yang terus menyala selama 7 hari 7 malam. Supaya setiap orang yang melihat nyala api itu diingatkan akan sejarah mereka, akan tiang awan dan tiang api itu, saudara-saudara. Akan penyertaan Tuhan, akan mujizat Tuhan, akan anugerah Tuhan, sekaligus kekerasan hati nenek moyang mereka. Nah, yang menarik saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia", pasal yang ke-7 mengatakan, saudara-saudara, dari kitab Yohanes, bahwa ucapan ini terjadi segera setelah hari raya Pondok Daun itu selesai. Pada puncaknya dari hari raya Pondok Daun itu Yesus berkata, "Akulah air hidup, barang siapa datang kepadaku dia tidak akan haus." Kemudian orang-orang pulang dan esok harinya Yesus membuka pengajarannya dengan kalimat ini. Dia berkata, "Akulah terang dunia." Orang-orang itu pasti segera mengingat apa yang baru saja mereka lalui selama 7 hari terakhir. Siapakah dia yang berani berkata dirinya adalah terang dunia, yang selalu mengingatkan orang Israel pada terang yang mereka terima dalam perjalanan selama puluhan tahun di padang gurun itu. Maka tidak heran begitu Yesus mengatakan kalimat ini, orang Farisi dan ahli Taurat men-challenge, menantang kesaksiannya. Sebab mereka tahu apa yang diklaim Yesus. Kalau dia mengatakan akulah terang dunia, dan di latar belakang konteksnya adalah peringatan Pondok Daun, tiang awan dan tiang api, maka orang Israel tahu apa artinya. Dia bukan sembarang orang, dia bukan sembarang guru, tetapi dia yang ilahi, yang berasal dari Allah itu, yang berani berkata, "Akulah terang dunia." Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia", ego eimi, 7 kali dia mengatakan kalimat ini dalam catatan Injil Yohanes, apa sebenarnya yang hendak dia katakan? Saudara perhatikan tiap kali dia berkata, "Akulah terang dunia, akulah pokok anggur yang benar, akulah air yang hidup." Semua yang Yesus sebutkan itu menyangkut soal kebutuhan hidup pokok manusia. Terang, air, roti. Dan dengan kalimat akulah terang dunia, dia hendak menegaskan bahwa dirinya lah sumber kehidupan. Bukankah terang itu yang memberi kehidupan, saudara-saudara? Dia yang memberikan kehangatan yang dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh. Dia yang memberikan nyala sehingga orang bisa beraktivitas. Tanpa terang tidak ada kehidupan, bukan? Makanya ketika pertama kali catatan kitab Kejadian mengatakan apa yang Allah lakukan, dia mengatakan jadilah terang. Dan selanjutnya ada banyak kehidupan tercipta, bukan? Ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia", dia sedang menegaskan kepada pendengarnya bahwa akulah sumber kehidupan itu. Sama seperti nenek moyangmu binasa karena tidak mengenal, tidak mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api itu, hidup di dalam kekerasan hati, itulah yang akan terjadi ketika engkau tidak berjalan di belakangku. Sebab akulah terang dunia, kata Yesus, sumber kehidupan.
Akulah terang dunia. Jika engkau tidak tinggal dan berjalan mengikut aku, engkau binasa dan berada dalam kegelapan. Perhatikan kalimat yang Yesus katakan, saudara-saudara. Akulah terang dunia. Dialah sumber kehidupan. Dialah sumber panduan kita menjalani kehidupan ini. Namun kemudian ada kalimat, barang siapa mengikut aku, siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi kalau seseorang memutuskan untuk tidak melekat pada sang sumber itu, tidak berjalan di belakang sang sumber itu, ya bisa saja terjadi. Tetapi kalau orang memutuskan, dia tahu Yesus adalah sumber sang terang dunia, tapi dia memutuskan untuk memberontak terhadap sang terang itu, itulah yang terjadi ribuan tahun lalu dengan orang Israel, dengan tiang awan dan tiang api itu, bukan? Ada problem besar, ada kebinasaan besar yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia, dia menegaskan, dia adalah sumber kehidupan yang menumbuhkan hidup dan kehidupan itu. Dia adalah panduan untuk melangkah ke depan. Namun respons kita itulah yang memutuskan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang tahu hal yang benar di dalam hidup ini kan. Kita tahu berolahraga itu baik. Tetapi yang kita tahu belum tentu kita jalankan. Kita tahu, saudara-saudara, makanan-makanan tertentu tidak baik untuk kesehatan kita. Tapi yang kita tahu belum tentu kita jalankan. Kita tahu, saudara-saudara, menjaga diri di masa pandemi ini adalah hal yang penting. Tetapi yang kita tahu tidak selalu kita eksekusi. Kita tahu dia adalah terang kehidupan, sumber kehidupan, sumber panduan melangkah di tengah dunia yang suram ini. Tetapi belum tentu kita mengikutinya. Dan tahun ini membuktikan apakah kita bergantung pada sang sumber itu, apakah kita mengikuti panduannya, atau sama seperti kisah ibu yang saya ceritakan di awal khotbah. Ada banyak hal di dalam masa pandemi saya tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita sendiri tahu apa yang menjadi pilihan kita, bukan? Duduk di ujung Zoom itu, sepasang suami istri yang tinggal di luar kota dan mengeluhkan tentang anak mereka. Kurang apa ya Pak kami terhadap anak kami? Pendidikan yang terbaik kami berikan. Biaya sekolah kami cukupi. Sehingga dia tidak harus bekerja sambil sekolah sama seperti teman-temannya yang lain. Aduh Pak, baru kemarin dia memberi kabar. Pak, Ma, siap-siap ya, segera punya cucu. Sorry, kami nggak ngasih tahu, pacarku udah hamil. Bagi keluarga yang sangat konservatif, saudara-saudara mendengar kabar itu cukup bagi dia untuk meminta sebuah Zoom dengan pendeta yang dikenal. Dan bukan cuma itu Pak, ketika kami kejar lebih lanjut, ternyata anak kami sudah 2 tahun nggak sekolah. Tetapi masih meminta biaya uang sekolah dan kami berikan karena kami nggak tahu. Sang ibu menangis, sang bapak berkata,
Kami ini siap dikoreksi Pak WP. Kalau ada yang kurang kami lakukan, ya tolong Bapak kasih tahu. Saya berkata mungkin Bapak Ibu tidak melakukan sesuatu hal dengan kurang. Kemurahan Bapak Ibu lebih dari yang seharusnya. Nah, lalu masalahnya apa? Saya bilang mungkin ada yang salah dengan anak Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang, setidaknya saya tahu satu hal anak Bapak Ibu kurang. Kurang apa Pak? Apa yang harus kami lakukan? Oh ini kurang yang Bapak Ibu gak bisa ngelakuin apa-apa. Kurang apa Pak? Ya anak Bapak Ibu kurang ajar. Itu aja. Dengan segala kebaikan yang diberikan dan responsnya adalah drop out dari sekolah dan responsnya adalah punya anak di luar pernikahan, dengan segala kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, ya kurangnya cuma satu. Si anak kurang ajar, tidak bisa merespons seperti yang seharusnya. Jika kita boleh memeriksa perjalanan hidup kita di masa pandemi yang sulit ini, apakah kita merasakan bahwa tangan Tuhan dan kebaikannya masih memelihara hidup kita? Apakah kita merasakan bahwa Dia meluputkan kita dari situasi yang paling berat sekalipun? Apakah kita merasakan bahwa Dia masih memberi kita rezeki makan setiap hari? Apakah kita merasakan Dia masih menjadi tempat perteduhan dan sumber sejahtera dan pengampunan kita? Di dalam masa pandemi ini walaupun tidak spektakuler, Tuhan memberi kita makan. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tuhan menjadi tempat kita bernaung dan berteduh. Lalu kurangnya Tuhan apa? Sehingga kita melakukan hal yang salah dan berdosa. Lalu kurangnya Tuhan apa sehingga kita keluar dari kehendaknya? Lalu kurangnya Tuhan apa sehingga kita menghancurkan kehidupan kita sendiri? Saya tahu Dia tidak kurang baik apa-apa. Dia sumber kehidupan. Dia sang serang yang memberikan hidup dan memandu kehidupan kita. Kurangnya di sini. Anda dan saya dengan segala dosa dan kesalahan kita kurang ajar. Anda dan saya. Kita seperti orang Israel yang ada begitu banyak berkat di bawah, tanda mujizat di atas, tetap berseru, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kita seperti orang Israel yang tahu bahwa pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya, tetapi kita tidak sabaran dan melekatkan hati kita pada berhala yang kita buat, pada keinginan yang kemudian kita turuti, pada hawa nafsu yang kita liarkan. Dia tidak kurang apa-apa. Dia berlimpah rahmat, sumber kehidupan, sumber pertolongan. Kurangnya di sini. Anda dan saya kurang ajar di hadapannya. Dan di tengah kekurangan ajaran kita diundang sore hari ini untuk merayakan perjamuan kudus. Anugerahnya dinyatakan sekali lagi, pengampunannya dinyatakan sekali lagi, penyertaannya dinyatakan sekali lagi. Dan di hadapan sang sumber kehidupan yang memberikan hidupnya bagi kita,
apa yang bisa kita lakukan selain tunduk dan bersyukur bahwa Dia sabar kepada kita, bahwa Dia murah hati kepada kita. Apalagi yang bisa kita lakukan selain mendengar suaranya, akulah terang dunia, dan kita memutuskan dengan sukarela dan sukacita untuk mengikut Dia. Meninggalkan kegelapan diri kita, dipandu oleh terang kasih-Nya. Dia berlimpah dengan anugerah. Kita yang sering kali kurang ajar, tetapi anugerah-Nya terus-menerus melimpah. Bersediakah kita berjalan di belakang-Nya? Bersediakah kita mengikuti sang terang itu sehingga di dalam hidup kita ada